Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Gayolus, Aceh, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Bupati Gayolus, Pak Suhaidi. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Suhaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu ya, Pak. Untuk saat ini, seperti apa kondisi terutama di Kabupaten Gayolus dan bagaimana bantuan terutama bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor? Hari kejadian banjir bandang di Kabupaten Gayolus. Hari ini Gayolus masih tapi kondisinya masih cukup berat dan sulit untuk dilalui baik kendaraan umum maupun tetapi kami pemerintah Pak Suhaidi. halo bisa baik Pak, Kami ada mengalami jaringan. gangguan sinyal, mungkin bisa diulang kembali, Pak Suhaidi. Baik, pasca 16 hari kejadian banjir bandang di Kabupaten Gayolus, hari ini Gayolus masih terisolir karena jalur utama menuju Gayolus dari Sumatera Utara, Aceh Tenggara dan Gayolus itu masih lumpuh total. Dan saat ini sedang giat-giatnya kita melakukan pembukaan akses tersebut. Karena dengan akses ini mudah-mudahan kalau sudah terbuka nanti ini kondisi Gayolus bisa kembali pulih dan normal gitu Pak untuk bahan-bahan logistik kita dan BBM. Kemudian untuk jalur hari ini yang bisa digunakan ke Gayolus itu hanya satu jalur, yaitu melalui jalur Aceh Barat Daya. Tetapi kondisi jalannya cukup berat Pak, hanya mobil-mobil khusus yang bisa masuk melalui jalur tersebut. Tetapi alhamdulillah Pak, seperti yang disampaikan tadi bahwa Gayolus juga terus berdatangan bantuan logistik dari pemerintah pusat melalui BNPB itu melalui jalur udara, baik itu pesawat Susi yang disewa oleh BNPB dan helikopter. Kemudian untuk helikopter sendiri ini memang langsung kita giring ke lokasi-lokasi yang sampai hari ini masih ada beberapa desa yang belum bisa kita jangkau Pak. Jadi alhamdulillah ada bantuan dari BNPB melalui helikopter langsung menurunkan bantuan di desa yang masih terisolir tersebut gitu. Untuk saat ini berapa banyak korban jiwa terutama di Kabupaten Gayolus dan terutama saat ini membutuhkan mendesak adalah ditemukannya korban dan kemudian untuk memakamkan para korban banjir bandang ini. Korban meninggal Gayolus memang tidak banyak Pak, kita 5 jiwa. Alhamdulillah kita korban minim karena memang setelah pengeluaran dari peringatan dari BMKG itu kita langsung sosialisasikan melalui BPBD di daerah ke masyarakat kita bahwa akan terjadi hujan yang intensitas tinggi gitu Pak, sehingga masyarakat kita lebih waspada gitu. Dan untuk saat ini pasokan listrik dan kemudian juga air bersih itu seperti apa Pak? Mohon maaf Bang, ini jaringan terputus Bang, kurang bagus. Bisa diulang Bang? Untuk saat ini pasokan listrik bagi warga dan juga kebutuhan air bersih bagi warga yang saat ini mengungsi seperti apa? Sudah dapat disalurkan dengan baik? Ya, untuk pengungsi kita ada sekitar 33.000 masyarakat kita yang masih mengungsi, yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Gayolus. Dan mudah-mudahan karena bantuan terus berdatangan dan kondisi daerah juga ini sudah beberapa hari ini kita tidak ada hujan Pak. Jadi masyarakat sudah bisa memanfaatkan membuat sumur bor dan menggunakan air sungai yang mulai jernih gitu Pak, bisa difungsikan untuk kebutuhan masyarakat kita gitu Pak. Dan kita juga sudah menerima bantuan beberapa WC portable dan peralatan air bersih dari Dinas Provinsi Aceh gitu Pak. Oke, untuk bantuan listrik atau pasokan listrik dan juga BBM apakah sudah lancar didistribusikan? Belum Pak, untuk BBM hari ini kita kemarin baru masuk ada sekitar 6 ton dan masyarakat Gayolus ini mengantri sampai kilometeran mengantri untuk mendapatkan BBM. Tentu karena jalur yang ditempuh tadi cukup berat sehingga truk yang bisa membawa BBM hanya
1 ton sampai 2 ton BBM yang bisa sampai ke Kabupaten Geluas. Nah, itulah kemarin kita pemerintah daerah langsung mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan penjualan BBM baik untuk roda 2, roda 4 dan roda 6. Halo, halo Pak. Iya, berarti Halo. untuk BBM masih membutuhkan, dan kemudian untuk listrik sendiri seperti apa Pak? Karena mungkin warga juga membutuhkan untuk aktivitas dan juga berkomunikasi dengan pihak keluarga lainnya yang tidak berada di Kabupaten Gayo Luas. Benar Pak, dari 11 kecamatan Kabupaten Geluas, kemarin kita masih mendapat dari info dari PLN, masih ada 7 kecamatan lagi yang belum dialiri listrik semenjak terjadinya banjir bandang. Kita sudah dorong pihak PLN melalui BNPB gitu Pak. Jadi mungkin juga ini bisa menjadi atensi khusus. Kalaupun nanti jaringan jalan sudah bagus, tetapi jaringan listrik kita masih belum normal, kami pikir ini kondisinya masih belum normal juga nanti Pak, masih mengganggu aktivitas masyarakat kita juga gitu Pak. Dan untuk saat ini terutama selain tadi air bersih, makanan, yang tidak kalah penting adalah bantuan medis. Untuk saat ini bantuan medis seperti apa Pak di Gayo Luas? Bantuan medis kita langsung bentuk tim Pak yang mobile, artinya memastikan terutama untuk korban-korban dulu, tentu petugas dokter yang ada bantuan dari provinsi, kemudian ada dari OKP, kemarin dari Muhammadiyah dari Yogyakarta, mereka hadir di Geluas. Hari ini mereka terjadwal Pak untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat kita, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Geluas. Kemudian untuk bantuan obat, kemarin kita sudah pernah menerima dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Alhamdulillah itu terus kita salurkan ke pengungsi-pengungsi dan seluruh masyarakat kita yang hari ini notabene sudah terdampak Pak. 108.000 penduduk Gayo Luas ini semuanya sudah terdampak. Karena 16 hari Gayo Luas pasca banjir bandang itu jalur logistik menuju Gayo Luas putus total, lumpuh total gitu Pak. Ya, untuk saat ini pemerintah Provinsi Aceh juga menjalin kerjasama dengan pihak luar atau asing untuk memberikan bantuan terutama bagi warga Aceh. Untuk Kabupaten Gayo Luas sendiri seperti apa? Apakah ada membuka opsi untuk bantuan-bantuan terutama dari pihak luar? Tidak, kita tidak membuka Pak, kita ikut aja aturan main dari pemerintah provinsi dan sampai hari ini sepertinya kalau dari pihak asing belum ada yang masuk ke Kabupaten Gayo Luas. Fokus kepada pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah Aceh gitu Pak. Baik, untuk saat ini tentu rumah dan mata pencarian warga hancur setelah banjir bandang yang menerjang 16 hari lalu. Lalu seperti apa rencana pemulihan terutama jangka pendek dan jangka panjang dari Pak Bupati bagi warga? Ya, kebetulan kita di sini juga ada perwakilan pihak BNPB dan 3 hari yang lalu kunjungan Bapak Kepala BNPB ke Kabupaten Gayo Luas, mudah-mudahan sudah menawarkan solusi. Intinya untuk jangka pendek, Bang, ini memang akses menuju Gayo Luas harus segera dibuka. Itu intinya, sehingga Gayo Luas itu bisa cepat pulih dan bisa mandiri kembali. Kemudian untuk untuk jalur ke kabupaten lain ini juga terus kita kebut karena ada beberapa ruas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten gitu Pak. Baik. Ini kemudian untuk masyarakat, data sementara yang kita terima Pak untuk korban rumah yang rusak berat dan hanyut itu ada 5.464 unit rumah. Karena ada 10 desa sebenarnya di Kabupaten Gayo Luas itu desanya sudah hilang Pak. Yang awalnya itu perkampungan, pemukiman, hari ini kalau kita lihat dari citra satelit itu desa itu sudah hilang gitu Pak. Jadi kita sudah disampaikan oleh BNPB untuk sementara waktu penanganan pemulihan, tentunya setelah darurat ini selesai, mungkin kita akan fokus kepada pembangunan rumah hunian sementara yang difasilitasi oleh BNPB. Baru nanti mungkin kita berbicara untuk relokasi dan pembangunan rumah tetap bagi masyarakat Kabupaten Gayo Luas yang korban gitu Pak. Baik, ini menjadi keprihatinan mendalam dan juga bahwa pemerintah untuk saat ini terus melakukan bantuan dan saat ini bantuan masih dilakukan melalui udara ya Pak ya, karena situasi akses jalan masih terputus dan ini menjadi situasi yang
perlu diperhatikan oleh pemerintah agar bantuan bisa diberikan bagi 33.000 pengungsi yang saat ini berada di Kabupaten Gayo Lues. Terima kasih Pak. Sekali lagi semoga sehat selalu dan jaga kondisi dan keselamatan dan kesejahteraan bagi warga Gayo Lues Aceh. Terima kasih sekali lagi telah berbagi informasinya di Kompas Siang.